Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah fa innallaha ma'al ladzina taqaw. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya Wildan Nur Firdaus, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin menyampaikan materi terkait tafsir ayat akuntansi dan utang piutang. Ma'asyiral muslimin, azanillah wa iyyakum. Kita ke definisi terlebih dahulu. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah, yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata hisab banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 12 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ada kata-kata hisab di sini. Kita baca artinya terlebih dahulu. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Kemudian, oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam klarifikasi dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum, kezaliman, kemudian riba, maisir ataupun judi, gharar, penipuan, barang-barang yang haram dan membahayakan. Kemudian yang kedua, uraian dari utang piutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain. Utang piutang secara etimologi dalam bahasa Arab adalah al-ariyatu, diambil dari kata aro yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata
at-ta'awuru yang sama artinya dengan at-tanawulu awit tanawubu, saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Secara terminologi syara' ya, ataupun ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Antara lain, yang pertama, menurut Hanafiyah, utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Kemudian yang kedua, menurut Malikiyah, utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Kemudian yang ketiga, menurut Syafi'iyah, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seorang yang membebaskannya. Apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang terakhir, menurut Hanabilah, ya, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa piutang adalah memberikan suatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu atau uang atau barang dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad dari utang piutang adalah akad yang bercorak ta'awun ataupun pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, utang piutang juga disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan madarat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar utangnya, atau jika tetap tidak bisa membayarkan utangnya, maka lebih baik utang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam. Kemudian, ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum, lebih tepatnya saya akan menyampaikan tafsir terkait ayat-ayat akuntansi dan hutang piutang yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Tafsir ini diangkat dari sebuah kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk ke ayat 282. Menurut Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala rahmatun wasi'ah, beliau mengatakan tentang ayat ini bahwa surat Al-Baqarah ayat 282 ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Masya Allah. Baik, kita masuk ke penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya. Tafsirannya, ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Di sana disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, ya, hendaklah mereka menuliskannya supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. Kemudian selanjutnya wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ya. Maksudnya di sini adalah dengan adil dan benar, serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut, dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya. Kemudian kalimat berikutnya, wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.
Ya, maksudnya di sini adalah orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkan dirinya. Ya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Ya, kalimat selanjutnya wal yumlililladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, ya, mendikte, ya, apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Artinya, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan itu. Ketika menerima pinjaman, ya, seberapapun, sepeser pun jumlahnya, maka dia harus menulis, mengimla atau mendikte, ya. Supaya apa? Supaya menjadi tanggungan ataupun amanah yang diberikannya ini tidak keluar daripada aturan yang telah ditetapkan. Kemudian kalimat selanjutnya wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Ya, maksudnya apa? Tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, ya, artinya apa? Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya. Au dha'ifan, atau lemah keadaannya, ya. Maksudnya masih dalam keadaan kecil atau tidak waras, ya. Kemudian au la yastati'u ayyumillahu, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, dia tidak mampu mendiktekan, ya, baik karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka solusinya adalah falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur, seperti itu. Kemudian wastashhidu syahidaini mir rijalikum, kata Allah, ya. Artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu, ya. Ini adalah perintah untuk memberikan saksian disertai penulisan untuk menambahkan validitasnya ataupun kekuatannya, ya. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atan, jika tidak ada 2 orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan, ya. Hal itu hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditempatkannya 2 orang wanita sama dengan kedudukan seorang laki-laki karena lemahnya akal kaum wanita. Jadi saksi yang dibutuhkan, ya, di dalam menulis, ya, hutang piutang ini, ya, dibutuhkan 2 orang laki-laki. Jika tidak ada maka 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, seperti itu. Kemudian selanjutnya mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi, ya. An tadilla ihdahuma, ya, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Yaitu gimana? Jika salah seorang dari kedua wanita tersebut lupa atas kesaksiannya, fatudzakiru ihdahumal ukhra, ya, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Maksudnya mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan, semua yang telah dilihatnya, yang telah dicatatnya, yang telah ia dapatkan dari informasinya, maka menjadi saksi, ya, baginya. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u, janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, ya. Jadi ada yang mengatakan makna ayat ini adalah jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Artinya, hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah. Ini menurut jumhur ulama, ya. Kemudian wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih,
dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, janganlah kamu merasa bosan ya untuk menulis kebenaran bagaimanapun kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar, sampai batas waktu pembayarannya, terkait dengan hutang piutang. Jadi di awal saya katakan bahwa seberapapun, sepeser pun hutangnya, ya, maka harus rutin ya, jika orang tersebut berhutang ya. Untuk apa? Kemudian ditulis, didikte ataupun diimlakan, seperti itu. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Ya, maksudnya inilah yang kami perintahkan kepada kalian, yaitu untuk menulis kebenaran jika hal itu dilakukan secara tidak tunai. Dan yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Artinya apa? Lebih patut, lebih pantas ya, dan lebih menguatkan persaksian. Maksudnya apa? Lebih menguatkan kesaksian, yaitu lebih memantapkan bagi saksi jika memang ia melihat tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia akan ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak menulisnya, maka ia lebih cenderung untuk lupa, sebagaimana yang sering terjadi. Jadi seringkali dalam merekap keuangan itu yang dikhawatirkan adalah karena faktor lupa, kemudian ya, rincian yang seharusnya sesuai dengan pengeluaran ataupun utang piutang yang masuk itu malah kemudian terlewatkan, sehingga ini yang sangat dikhawatirkan ya, sehingga menjadi tidak pantas ya untuk dijadikan sebagai contoh ya. Kemudian firman-Nya dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan tadi, maksudnya apa? Lebih dekat kepada ketidakraguan. Dan jika terjadi perselisihan, kamu akan kembali kepada tulisan yang pernah kamu catat, sehingga dapat memberikan penjelasan di antara kamu tanpa ada keraguan. Jadi sebagai bukti bahwa adanya transaksi muamalah ya, dengan kemudian menyimpan bukti tulisan ya, rekap ya, kalkulasi dan lain sebagainya, itu untuk menguatkan ya, untuk menguatkan bahwa suatu saat jika memang ditagih atau jika memang diperlukan untuk diperhitungkan kembali, maka itu dapat sangat membantu dan menjauhkan daripada keraguan-raguan dalam diri kita. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Maksudnya ya di sini, jika jual beli itu disaksikan dan kontan ya, secara cash ya, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menulisnya ya. Karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya. Wastashhidu wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Nah, ayat ini telah dinasakh ataupun dihapus dengan firman-Nya fa in amina ba'dukum ba'da, dengan ayat yang berikutnya ya, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, hutangnya ya. Atau ayat itu diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata, bukan sebagai suatu kewajiban. Wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan ya. Maknanya tidak boleh ya, ataupun tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk saling memudaratkan
membahayakan, di mana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan, ya, ataupun dengan apa yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikan secara keseluruhan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Ya, maksudnya adalah jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang dilarangnya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Ya, yaitu kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, maksudnya hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah apa yang diperintahkannya dan jauhilah semua larangannya. Wa yu'allimukumullah. Allah mengajarimu. Ya, penggalan ayat ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya, dengan diakhiri kata furqana, ya, yang bermakna petunjuk untuk dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat seluruh persoalan kemaslahatan dan akibatnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Bahkan ilmunya meliputi seluruh alam semesta. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tafsir ayat 282 pada surat Al-Baqarah ini dapat memudahkan kita untuk mengidentifikasi, untuk menyadarkan kita bahwa setiap permasalahan utang piutang ini bukan masalah hal yang remeh, ya, bukan masalah hal yang sepele. Ya, disebutkan bahwa tadi, ya, sepeser pun, ya, seberapa pun, baik itu nominalnya besar ataupun kecil, maka harus senantiasa jangan bosan untuk ditulis. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.